Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammad. Yang saya hormati Ustadz Rafli. Ya betul ya. Ustadz Rafli, alhamdulillah pada hari ini berada di tengah-tengah kita. Terima kasih Ustadz Rafli yang sudah mau berbagi ilmu kepada teman-teman, khususnya teman-teman IGI DKI Jakarta, dan ada beberapa jamaah juga dari teman-teman pegawai dari Pasca UHAMKA. Yang saya hormati teman-teman pengurus IGI DKI Jakarta, Jakarta Selatan, dan beberapa perwakilan daerah yang lainnya. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman, Islam, panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kajian sekaligus nanti pembagian takjil ke pengguna jalan yang berada di wilayah Buncit Raya, tepatnya di depan kampus Pasca Sarjana UHAMKA. Nah, ini mohon sharing ilmunya Ustadz Rafli, mudah-mudahan menjadi pencerahan buat teman-teman pengurus, khususnya pengurus IGI wilayah Provinsi DKI Jakarta, dan mungkin teman-teman yang ada di sini. Untuk waktu dipersilahkan. Wahaikum bitahiyatil Islam, tahiyatun min ahlil jannah, tahiyatun fiha salam, salamun qawlan min rabbir rahim, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biyadihil azimatul umur wa maqaliduha wa biiradatihi usulil asbab wal musabbabati wa mafatiha wa tabaraka man lam yushrikhu fil khalqi war rizqi wa tatbiri ahadu minal alamin wa ashhadu an la ilaha illa dhidda wa la dhahir wa la mu'in amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khair ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Al-ayah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Al-ayah. Yang kami hormati Bapak Jamaluddin selaku Ketua Ikatan Guru Indonesia Provinsi DKI Jakarta, yang sama-sama kita hormati staf, pengurus maupun lingkup di IGI, ya, Ikatan Guru Indonesia Provinsi DKI Jakarta, serta hadirin jamaah sekalian, khususnya yang di lingkup Sekolah Pasca Sarjana kampus UHAMKA kita ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayah, taufiknya, yang terutama adalah kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, serta kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah An-Nahl ayat 16 dijelaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang ingin mencoba berusaha untuk menghitung, mengkalkulasikan, menjumlahkan seberapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, la tuhsuha, maka kita tidak akan mampu, nggak akan mampu untuk menjumlahkannya, nggak akan mampu untuk mengkalkulasikan seberapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seminimal mungkin. Ini sangat minimal sekali. Alhamdulillah, kita mengucapkan alhamdulillah, ya, mengucapkan alhamdulillah, karena bentuk dari kita meyakini rasa syukur kita tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala itu, kita yakin bahwasanya segala sumber kenikmatan yang kita nikmati hari ini, yang kita miliki hari ini, itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sederhana yang penuh makna kita mengucap
Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Kemudian itu yang paling utama, karena bentuk kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala itu ada 3. Yang pertama tadi dengan hati. Kita meyakini bahwanya segala nikmat yang Allah berikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang hari ini kita rasakan, misal sahur tadi kita pakai ayam sahurnya, pakai bakso, pakai tempe, pakai tahu, maka kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sesederhana itu kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua, kemudian yang kedua kita bersyukur dengan lisan. Bersyukur dengan lisan. Di luar dengan ucapan tadi itu alhamdulillahirabbil alamin, kita mengucapkan hal-hal kebaikan. Mengucapkan hal-hal kebaikan yang kemudian tidak mendatangkan murka dari Allah. Dalam artian, kalau di dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seseorang yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, la azidannakum, maka akan ditambah nikmat tersebut. Maka akan ditambah nikmat tersebut. Wa la in kafartum, akan tapi barang siapa yang ingkar atas nikmat yang Allah berikan, inna adzabi lasyadid. Kalimat inna itu adalah kalimat yang sangat tegas, kalimat penekanan. Sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Maka kemudian bentuk syukur kita yang ketiga itu dengan perbuatan, dengan perbuatan keseharian kita. Salah satunya adalah ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk tubuh yang sempurna dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu kita gunakan dalam hal-hal kebaikan. Dalam hal-hal kebaikan yang nanti akan kita bahas Quran surah Al-A'raf ayat 179. Nah, insya Allah kita akan sedikit bahas itu, walaupun mungkin beberapa jamaah pernah mendengarnya. Akan tapi kita di sini saling watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling mengingatkan dalam hak, dalam kebenaran. Watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling mengingatkan dalam kesabaran. Karena ada momentum di mana kita melihat suatu kebenaran, kita mampu menyampaikannya, tapi nilai kesabarannya itu setipis tisu yang mudah robek, ya. Ketika kena air, kena terpaan angin itu mudah robek dan sangat rapuh. Maka kemudian kita hadirkan, mengingatkan itu dalam bentuk kebenaran dan juga kesabaran. Kita mampu menyampaikan kebenaran, kita hadirkan kesabaran juga. Ya. Kak, Bapak, Ibu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka 3 bentuk rasa syukur itu harus kita representasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita refleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, insya Allah nanti akan ada agenda untuk pembagian takjil. Itu bentuk representasi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sharing, kita berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bahkan ketika kita menyediakan takjil, kita menyediakan makan minuman untuk berbuka seseorang, maka kita akan mendapatkan pahala dari orang tersebut, pahala berpuasanya orang tersebut tanpa dikurangi dosanya atau tanpa dikurangi pahalanya. Ya, bayangkan kalau kita melaksanakan sendiri misalkan, mungkin ada beberapa kesalahan, kealpaan yang kita lakukan, itu mengurangi sedikit pahala yang kita dapatkan. Namun ketika kita menyediakan takjil, menyediakan berbuka untuk orang yang berpuasa, maka pahalanya tidak dikurangi sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dalam bentuk kegiatan ini insya Allah akan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kegiatan dilanjut, maka kita akan sedikit membahas terkait Quran surah Al-A'raf ayat 179 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adanul la yasma'una biha ulaika kal an'amu bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kalau arti dalam Al-Qur'an kalau terjemah di dalam Al-Qur'an artinya seperti ini Bapak Ibu jamaah sekalian. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan neraka jahanam yang kebanyakan
isinya itu dari golongan jin dan manusia. Jin wal ins, dari golongan jin dan manusia. Siapa mereka yang akan dimasukkan neraka jahanam? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Ia yang memiliki hati, tapi tidak digunakan untuk meyakini, untuk kita mempercayai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Enggak yakin atas dasar tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memiliki hati tersebut, itu yang nanti akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kemudian yang kedua, ya. Lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunul la yubsiruna biha. Ia yang diberikan kenikmatan mata, penglihatan, namun tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak digunakan untuk melihat hal-hal kebaikan. Malah digunakan, diselewengkan untuk melihat hal-hal yang tidak senonoh, untuk melihat hal-hal yang kurang ajar dan lain sebagainya. Ini yang menjadi evaluasi kita. Maka di momentum bulan suci Ramadan ini kita terus mengevaluasi diri, merefleksikan diri, memperbaiki diri, dan kemudian kita mampu untuk melakukan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan. Kemudian golongan yang ketiga, siapa yang akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, walahum adanul la yasma'una biha. Ia yang diberikan kenikmatan telinga, diberikan kenikmatan pendengaran, mampu mendengar dengan sempurna tanpa halangan apapun, tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, tidak digunakan untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Maka kemudian permisalannya adalah, analoginya adalah, ini kita disamakan seperti binatang ternak. Na'udzubillahi min dzalik. Bal hum adol. Bahkan lebih buruk daripada binatang ternak. Yang menjadi perbedaan antara manusia dengan binatang apa Bapak Ibu sekalian? Yang akal, betul sekali.